Jadi selain di kampus, aktif juga menolong orang tua ya. Bantu jualan juga atau packing-packing saja nih Mas Ref? Itu jualan juga. Kemana biasanya kalau jualan? Kalau jualan kan punya dua. Kalau bapak tuh keliling mas, bakso keliling. Kalau ibu saya tuh dekat rumah ada warung. Biasanya saya nemenin ibu di warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa ya di program podcast Pratiwi, di mana akan selalu menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan juga dari berbagai profesi di Bondowoso. Apa kabar pendengar juga pemirsa channel YouTube Pratiwi Radio? Semoga selalu sehat juga bersemangat menjalani aktivitasnya. Dan jangan lupa senyum setiap hari. Langsung saja kita kenalan dengan narsum kita, ada Mas Revan. Selamat pagi Mas Revan. Selamat pagi Mas Alvan. Saya Mas Alif Mas. Oh Mas Alif, selamat pagi Mas Alif. Mas Revan, kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Aktif di mana nih sekarang Mas Revan? Aktif apanya mas seperti itu? Kegiatan sehari-harinya mungkin mulai dari pagi, bangun mulai dari bangun pagi hingga malam. Ya kalau pagi bangun pagi seperti biasanya ada mas subuh bangun. Terus jam 8:30 ngapus sampai jam 2:30 seperti itu mas. Kalau Ngampus? Ngapus. Oke, berarti masih ini ya, pendidikan ya? Masih pendidikan. Kelahiran tahun berapa sih Mas Revan? 2001 mas. 2001. Wah, masih 2001. muda banget. Selain tadi apa? Ngampus Ngapus. dari jam berapa? Jam 9:30 Oke. sampai jam 3 mas. Itu rutin tiap hari atau ada liburnya juga? Masuk mulai Selasa sampai hari Jumat. Jumat ya, Selasa hingga hari Jumat. Itu Minggu Senin. Oke, lepas ngampus biasanya ngapain aja sih Mas Revan? Kalau di kegiatan di rumah biasanya habis duhur bantu-bantu orang tua. Kan pedagang paginya. Kalau siangnya ke madrasah mas. Ke madrasah? Ke madrasah. Apain ngajar, tuh? Ngajar. Oh, ngajar juga? Ngajar di madrasah. Oke, luar biasa, keren. Malamnya juga ada aktivitas nggak atau kegiatan? Ada mas. Apa itu? Ya sering ngopi dengan teman-teman. Jangkauan ya? Dia jangkauan, diskusi Berarti- dan lain sebagainya. Berarti Seperti itu. suka nongkrong, Suka diskusi nonton, dengan teman-teman. baca buku. Nah, selain ngampus tadi kan ada hari libur tuh, hari Senin, Sabtu, dan Minggu. 3 hari berarti ya. 3 hari. Ngapain aja tuh? Liburan juga atau ngapain biasanya Mas Reva? Dalam waktu libur itu biasanya satu harinya ada waktu olahraga, main badminton. Oh, suka olahraga badminton. Suka olahraga badminton. Di mana biasanya main? Di itu mas, koncer Kidul. gitu. Apa nih, punya cita-cita pengen jadi atlet atau apa Mas Reva? Sekedar hobi mas. Sekedar hobi ya, Refreshing lah. biar tubuh tetap sehat ya Mas ya. Ya tubuh sehat. Pikiran sehat juga. Amin. Kalau nge-gym? Gak suka mas. Kenapa nggak suka Mas? Push up aja mas. Terus apa aja? Kenapa nggak suka nge-gym? Itu kan lebih juga, ada pemandunya juga biasanya. Ada pelatihnya juga. Ya karena kalau nge-gym tuh mengekarkan badan dan lain sebagainya mas, tujuannya mas. Kalau saya ya fokus olah refreshing, cukup refreshing, badan sehat ya gitu, wes sudah Penting cukup. sehat. Oke. Nah, sehatnya nih biasanya apa nih yang dilakukan seorang Mas Revan? 4 sehat 5 sempurna juga atau malah ya pokoknya seadanya lah. Kalau masalah makanan seadanya mas. Seadanya ya. Olahraga seadanya juga. Tidur seadanya juga. Nah, hari Sabtu, Minggu, Senin. Itu memang rutin untuk kegiatan olahraga tadi, badminton, atau ada hal lain? Ya kalau pagi saya biasa kan orang tua pedagang. Pedagang bakso dan juga pedagang mie ayam. Ya kadang ikut nyelip di Bondowoso. Terus ikut bakso kadang-kadang buat pentol. Ya rapi-rapin bakso habis duhur. Packing gitu ya. Sekira sampai jam 10 istirahat, break. Ngapain istirahat, saya tak kegiatan kadang istirahat tidur. Habis duhur jam 1:30 langsung ke madrasah. Sampai asar. Mas Revan aktif di
komunitas juga kan ya, juga sempat bilang di balik layar, organisasi juga semacam PMII ya. PMII masih aktif ya? Aktif. Seberapa aktif sih? Mungkin kalau dipersentasekan sekitar 70% ke atas. Seperti itu. Kan masih anggota, jadi aktifnya jika PMI yang mengadakan kegiatan saya hadir, tidak berhalangan seperti itu. Selain di PMII, ada forum di kelas kami yang namanya adalah forum dialektika aspirasi manusia. Apa itu? Diam. Dialektika aspirasi manusia. Oke, nah itu menarik kayaknya itu. Apa sih yang ada di forum diam itu? Kenapa diam? Diam itu kan Kan. Itu masih baru merintis organisasi tersebut, Mas. Peristiwa mengajak adalah salah satu tujuan untuk diadakan organisasi tersebut untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, mana yang perlu kita dukung, mana yang kita perlu kritisi seperti itu. Oke. Ini sudah berapa lama nih yang diam? Terus apa tuh yang dikritik tadi? Baru setengah tahun berjalan. Oke. Baru setengah tahun berjalan. Sudah apa saja sih yang dilakukan dari forum diam ini? Di dalam diam adalah salah satunya adalah kan misinya adalah memanusiakan manusia seperti itu. Jadi bagaimana manusia tersebut adalah tetap berada di derajat manusia, bukan ke setan-setanan, bukan ke hewan-hewanan. Oke. Artinya dia tetap derajat manusia yang paling mulia. Lebih ke siapa tuh? Maksudnya adanya forum diam ke mahasiswa saja atau malah ikut andil ke dalam masyarakat di umum? Untuk sementara masih dalam lingkup mahasiswa. Tapi kerjanya juga di situ mengkritisi sesuatu, mungkin pemerintahan, organisasi, lembaga, bahkan di kampus pernah mengkritisi perpustakaan dan lain sebagainya. Oke. Perpustakaan, dinas perpus ya? Perpus di kampus. Oh, perpus di kampus. Ya, belajar, Mas. Apa biasanya yang dikritik? Kenapa tuh dengan perpus tadi? Terkadang kan dalam perpustakaan tersebut agak waktunya molor dan lain sebagainya. Mungkin kurang buku dan lain sebagainya. Di sana diam, turun tangan. Langsung menegur pihak-pihak yang perlu ditegur seperti itu. Yang ditegur lebih ke dosennya atau mahasiswanya dulu nih? Kalau masalah teguran kan ada struktural untuk yang dituju, Mas. Kalau pihak perpus ya kita menegurnya di pihak perpus. Kalau di pihak yang di bidang 3 seumpamanya, bidang kemahasiswaan, kita ke bidang 3. Ya negurnya kita sharing-sharing seperti ini dah. Ya cari solusi, mencari kesalahannya, kita cari solusi bersama. Mencari kesalahan seperti itu kira-kira. Oke, jadi benar-benar dilakukan semacam survei ya, survei, pengamatan dan lain sebagainya. Di kampus ini sudah semester berapa sih, Mas? Baru semester 2. Baru semester 2. Sebelumnya Sebelumnya saya udah kerja atau kemana? Sekolah di pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Agamis berarti ya. Religius ya. Religius. Nasionalis juga. Kira-kira gitu. Nah, di pondok pesantren itu kan banyak yang memang anak-anak muda. Tujuan utamanya biasanya masa depannya itu lebih ke akhirat. Kalau Mas Revan juga gitu nggak? Ya karena memang saya mungkin dari kecil dididik secara agama dan dimondokkan di pondok yang juga Salafi Safiyah seperti itu. Oh, situ pondok. Iya, Sukorejo. Ya seperti itu dah. Dalam mandang hidup ya memang tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Mas, adiknya saya Revan juga namanya. Kelahiran 2001 juga. Rujukan Kidul juga. Mondoknya juga sama. Di Salafiyah Safiyah Sukorejo. Kenal nggak? Enggak. Nggak tahu ya. Karena di pondok sana Salafiyah Sukorejo itu, Salafiyah Safiyah Sukorejo luar biasa banyaknya ya, Mas ya. Banyak sekali. Keluar tahun berapa itu? Keluar 2021. 2021. Baru kemarin. Baru kemarin. Nah, salah satu
ketua Iksas di Bondowoso juga hadir kemarin. Mungkin kenal juga. Atau malah gak aktif nih di Iksasnya Mas Revan? Ya kenal. Kenal ya? Iya. Siapa? Kalau julukannya tuh Cat. Cat. Kucing ya? Oke, juga Mas Revan ternyata kenal dari apa ya? Atau kenal ke salah satu temen yang pernah jadi karyawan sini, Dani ya? Oh iya, Dani. Seberapa akrab ke Dani? Ke Mas Dani saya akrabnya memang sudah keluar dari pondok, kenalnya. Keluar dari pondok. Baru kenal. Mas Revan, ini tak lihat di profil WhatsApp-nya kok gimbal nih. Jangan-jangan anak skuteris nih. Atau anak reggae. Anak reggae. Gak suka saja Mas gombal Mas. Tapi sekarang dipotong. Ngelihatnya agak serem ya. Itu bukan pasangan real itu. Bukan real. Berarti lepas dari pondok atau keluar dari pondok, rambutnya memang dibiarkan atau memang sudah di pondok itu? Kan nggak boleh biasanya. Nggak boleh kalau di pondok Mas. Keluar dari pondok saya botak. Habis botak itu udah jarang dicukur, nggak pinggir, sampai gimbal kayak gitu. Apa biasanya yang memantik Mas Revan kok harus gimbal tadi rambutnya? Apa emang mau coba-coba baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Coba-coba Mas. Coba-coba. Terus gimana? Sensasi lain aja. Rasanya gimana punya rambut gimbal? Kalau pengalaman saya ya enak-enak rumit. Enak-enak rumit. Enaknya apa? Rumitnya apa? Enaknya kayak agak keren gimana gitu, gondrong-gondrongnya. Dan saya juga sastrawan juga, para sastrawan, suka puisi dan lain sebagainya. Dan saya lihat para toko-toko puisi dan lain sebagainya itu rata-rata gimbal. Iya, yang suka kritis ya, kritik gitu, rata-rata aktivis tuh gimbal. Jadi kalau sudah cinta kepada sesuatu kan biasanya ingin meniru sesuatu tersebut. Mungkin gitu saya, karena sudah cinta kayak gitu pengen nyoba gimbal. Oke. Apa sih yang sudah dikreasikan atau diciptakan Mas Revan? Puisi tadi ya? Iya. Ada. Masih ingat nggak kira-kira? Boleh dilontarkan sedikit Mas Revan? Puisi tentang apa sih? Itu terus dari mana? Kenapa kok bikin puisi itu? Pertama bikin puisi Mas. Boleh. Pertama saya bikin puisi kalau di pondok tuh kan ada Iksas atau organisasi. Di situ pas di Bondowoso tuh ada namanya bidang kiblat. Bidang kiblat. Kiblat itu mewadahi seni tulis menulis seperti itu. Terus saya ada paksaan karena pengen buat buku puisi dari kiblat. Saya selaku pengurus Iksas di pondok dipaksa untuk buat puisi. Paksaan maksudnya dari siapa tuh yang? Paksaan dari senior saya, kakak saya. Oke. Berarti bukan dari sungguh-sungguh ya? Pertamanya seperti itu, paksaan. Akhirnya saya berusaha merenung di masjid. Cita-citalah puisi saya perdana. Tapi saya lupa ada di buku. Habis itu saya tetap suka puisi. Terus itu pas saya pernah jatuh cinta, akhirnya saya kata-kata saya pas jadi puisi semua. Biasanya gitu kalau orang mau cinta. Oke, pernah jatuh cinta berarti ya? Iya seperti itu. Atau malah sering nih rajanya gombalin cewek-cewek, jangan-jangan Mas? Ya enggak Mas, dulu Mas. Dulu ya. Sekarang enggak ada Mas. Tambah ya? Enggak ada. Oke, Mas Revan. Nah, ini kan paksaan tadi ya buat semacam tulis menulis, puisi ya, mengarang puisi juga. Banyak juga dong yang udah digarap. Ciptanya banyak juga ya. Masih belum dibukukan tapi ada di sekitar belasan. Sampai sekarang berarti disimpan tuh ya? Disimpan. Di Iksas juga aktif sampai sekarang? Kalau Iksas tuh ada 2 Mas di luar pondok. Maksudnya alumni. Ada di rayonnya yang khusus alumni, biasanya alumni selain mahasiswa. Yang kedua ada namanya Ikmas. Ikmas itu Ikatan Mahasiswa Salafiyah Safiyah. Beda. Mas, ada beda, 2 ya? Beda, ada 2. Di alumni. Ada Ikmas, ada Iksas biasa alumni. Kalau yang Mas Revan di Ikmasnya atau di Iksas? Dua-duanya. Dua-duanya ya aktif. Dua-duanya aktif. Gimana pikirannya? Aman ya? Kan banyak nih organisasi yang diikuti. Ya aman tidak aman. Amannya apa? Kalau amannya tuh buat pelajaran bagi kita.
supaya kita untuk menempa diri kita. Bagaimana cara kita mengatur waktu, bagaimana kita dalam menghadapi masalah. Di situ kan diajari dalam suatu organisasi. Apalagi banyak yang organisasi diikuti. Di situ kan lebih banyak juga ilmu dan pelajaran yang didapatkan. Di situ kan kunci bisa aman di situ, Pak. Kalau nggak nyamannya biasanya apa tuh? Namanya itu kalau sudah berbarengan itu udah aman dah. Kenapa bisa gitu? Ya, kita harus dapat memilih kalau gitu, Mas. Salah satu organisasi yang kita ikuti. Berarti ada apa tadi, PMII ya, di PMII, forum kampus Diam. Diam ya, forum Diam. Ya, di Terus Ikmas. Ikmasnya sama Iksas. Apa lagi? Sementara ini aja atau ada? Ada HMPS. Apa lagi tuh, Mas? Itu himpunan prodi mahasiswa. Himpunan Prodi Mahasiswa. Di Itu kampus, dari kampus juga berarti kan? dari kampus. Kayak yang PAI semuanya. Itu kan ada organisasi tersendiri yang mengelola. Ada MPI itu ada organisasi tersendiri yang mengelola. Jadi saya ikut juga situ. Kalau bisa memberi penilaian, kira-kira lebih rumit yang Amit ya, bukan anu ya, yang di pondok atau selama mondok atau yang sekarang jadi mahasiswa? Menurut saya ya rumitan di luar, Mas. Dalam bidang apa dulu? Bidang organisasi atau gimana? Kalau kalau pribadi dulu deh. Lebih enak mondok atau malah kayak sekarang aja di Bondowoso, di rumah, dekat rumah? Kalau menurut Mas Revan? Kalau menurut saya ya, Mas, Sama-sama bingung, enak. sama-sama enak. Soalnya ada sisi positif dan negatifnya sama masing-masing. Dari tadi emang suka bilang ada sisi negatif, positifnya ya Mas Revan ya. Kayaknya yang ini tergantung kita dalam menghadapi situasi. Setuju. Kalau Mas Revan gimana? Maksudnya lebih ke yang positifnya aja atau yang negatif? Biarkan aja. Kalau di pondok tuh enaknya ya kita untuk mengenal diri kita sendiri itu lebih mantap. Karena memperbaiki diri itu mantap. Lingkungannya juga mantap. Dan saya organisasi di sana coba fokus di Iksas. Selain di kamar di Iksas. Kalau keluar ini pas organisasi tambah banyak seperti itu. Masih ada orang tua kan, kita harus ngerawat orang tua dan lain sebagainya. Kita juga harus mengabdi di tempat ngaji kita dulu kan gitu. Jadi banyak kegiatan yang harus dikerjakan harus dikerjakan di luar. Lebih banyak menurut saya ketimbang di pondok malah. Kalau pengalamannya saya. Jadi selain di kampus aktif juga menolong orang tua ya. Bantu jualan juga atau packing saja nih Mas? Bantu jualan juga. Kemana biasanya kalau jualan? Kalau jualan kan punya dua. Kalau bapak tuh keliling, Mas, bakso keliling. Kalau ibu saya tuh dekat rumah ada warung. Biasanya saya nemeni ibu di warung. Nah, ada pengalaman menarik nggak mungkin dari susah dan senangnya di forum atau di komunitas apa? Saya akan bercerita di Ikmas dulu. Ikmasnya? Ikmas. Itu kan Ikatan Mahasiswa Salafiyah Safiyah. Pertamanya Ikmas ini sudah berjalan di Bondowoso. Lambat laun ada apa ya? Ada pengaruh alam. Akhirnya agak vakum. Setelah kami masuk di At-Taqwa, ada segelintiran orang untuk membangunkan lagi Ikmas yang kena faktor alam tersebut. Akhirnya dari situlah mulai proses aktif lagi, mulai aktif merangkul teman-teman dan lain sebagainya. Disitulah pahit manisnya. Kadang kita dalam mengadakan suatu kegiatan, setiap minggu ada kegiatan namanya kegiatan Rotibul Haddad. Kayak bacaan-bacaan. Kalau di pondok terkenal sok mana satu sekolah C. Rotibul Haddad itu 1 minggu 1 kali. Kadang yang hadir cuma 1 orang tetap baca. 2 orang tetap baca. Sampai sekarang ini dah agak belasan orang yang hadir. Dan itu sudah insya Allah teruji loyalitasnya kepada Ikmas. Yang awalnya dari 1, 2 dia tetap melaksanakan istiqomah kontinu. Akhirnya sekarang sudah nama Iksas tuh ketuanya sudah ada. Sudah pernah ngadakan pesrom. Ada struktur organisasinya berarti ya. Sudah ada organisasi. Ada ketua.
Dan pernah sudah mengadakan 3 bulan kira-kira Mas, dari 1-2 itu sekitar belasan orang, langsung dia anak Ikmas ini ada Sunbin Nikmah dengan beraninya langsung mengadakan kegiatan Pesrom. Pesrom berarti Pesantren kemarin kan Ramadan. ya Ramadan ya. Ya. Kemarin ini Apa awal tuh Ramadan. isinya di Pesrom? Di Pesrom itu isinya adalah pendidikan, baksos dan lain sebagainya. Oh, baksos juga ya. 7 hari Mas. Oke. Di sana nginep teman-teman 7 hari. Mulai awal Ramadan, sebelum Ramadan hari Rebo sudah standby di sana sampai Selasa pagi pulang sudah. Di situ fokus teman-teman, kan di Pesrom itu ada TPQ dan juga ada madrasahnya dekatnya masjid di Koncer Gentengan. Di situ teman-teman ada sistem belajar mengajar, ada baksos, bersihan masjid dan sampai bersihan kuburan, bersihan halaman dan lain sebagainya. Mas Revan sebagai Ketua koordinator, panitia. Ketua panitia. Ketua panitia waktu itu. Oke, dari isinya Pesrom ada baksos tadi. Kan bantuan ya, harus ada anggaran atau modal. Dari mana tuh? Kalau di Ikmas tuh kan Ikatan Mahasiswa Sulawesi Kerja. Itu kan ada alumni. Alumni. Nah, jadi ngarahnya bantuan tersebut sebelum kami ke sana adalah penggelangan dana kepada alumni-alumni seperti itu. Selain alumni mungkin ada donatur lain atau malah harus pengajuan ke pusatnya mungkin? Masalah dana itu ada 2 jalan kami. Pertama adalah lewat alumni dan simpatisan. Yang kedua adalah bekerja sama dengan takmir masjid di sana atau warga sekitar masjid di sana. Dan kebetulan Pesromnya di Koncer tadi. Di Koncer tadi. Berarti warga ada yang menyumbang di sana. Warga, takmir masjid, ya sekitar situ ada warga deh. Nah, kemudian di Pesromnya baksosnya itu tadi atau bantuan-bantuannya ya diarahkan kemana tuh? Lebih ke warga di sekitar Koncer atau luaran atau mungkin ke suatu apa ya? Oh, itu bukan baksos kita memberikan sumbangan beras dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi baksos itu kegiatan bakti sosialnya. gotong Seperti bersih-bersih royong gotong royong, bersih-bersih masjid, bersih-bersih kuburan dan lain sebagainya. Dengan anggota 11 tadi yang aktif, itu gimana maksudnya pekerjaannya? Kan dalam suatu organisasi itu selain yang paling berpengaruh menurut kami adalah dalam bagaimana suatu organisatoris itu meminit kegiatan tersebut semaksimal mungkin dan meletakkan anggotanya itu setepat mungkin. Itu. Dari dengan adanya keterbatasan tadi, ya bisa lancar-lancar saja kan? Bisa lancar-lancar saja. Itu di Ikmasnya, ini baru di Ikmasnya. Baru di Ikmasnya. Kalau lainnya? Kalau di lainnya pengalaman yang kalau di Ikmas tuh banyak juga Mas banyak saya Mas. Lebih banyak di Ikmas malah, bukan? Di Ikmas saya paling banyak juga. Pernah kalau di Ikmas saya tuh dimatikan mental saya. Kamu ngapain berjuang di Ikmas? Siapa tuh yang bilang? Ya teman saya sendiri. Ya? Ada teman saya sendiri. Tidak dapat apa-apa gitu. Tidak dapat apa-apa kamu gitu. Gak kira aktif juga di Bondowoso. Bondowoso tuh soalnya kan analisis saya segitu. Nah, bagaimana menanggapi itu, Mas Rafa? Saya diam. Diam Ya seperti itu. Terus sampai sekarang dia sudah melihat orangnya bagaimana sukses, insya Allah bisa dibilang sukses. Bahkan di penutupan terakhir Ikmas tuh banyak warga yang menangis, Mas. Oke. Karena itu dari apa? Karena kan sistem penutupannya itu pakai sistem kayak imtihanan. Kalau di desa-desa itu kenal imtihan. Maksudnya hari terakhir kalau di pondok atau di madrasah. Sedangkan di tempat Pesrom sana, madrasah sana belum pernah mengadakan imtihan selama 20 tahun. Oke. Pas kita di sana mengadakan imtihan yang murid-muridnya yang ditampilkan semua sistem imtihan dari MC-nya, murid-muridnya, qori dan lain sebagainya. Jadi itu orang-orang di sana terharu melihat anaknya tampil di atas panggung betul. Jadi banyak yang nangis. Banyak yang terkesan lah ya. Banyak terkesan. Dan Mas Revan ketua panitia. Ketua panitia. Berarti sekarang masih ketua juga? Sekarang udah jadi ketua Ikmasnya. Diangkat.
Oke, selain di IKMAS, pengalaman lain di organisasi mungkin yang apa ya? Unik mungkin atau apa? Ada hal sedih juga mungkin. Ada sedih juga. Apa di kampus atau yang di PMII? Oh ya, PMII itu kan apa ya? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Islam Indonesia. Nah, agamis lagi nih. Hmm. Apa biasanya pengalaman yang menarik di sana, di PMI atau di satunya tadi? Kalau saya pengalaman di PMII tersebut apa ya? Sering tukang dikenal kayak tukang kritik. Oke, ya. Dikenal ya kayak gitu, dah agak ke kiri-kirian dan lain sebagainya seperti itu. Karena kan saya di pondok tuh aktif di IKSAS, pernah organisasi juga, berpengalaman ada dikit-dikit. Jadi ketika di luar tuh kan kita kan sudah punya bekal, jadi kita kan mudah mana ini yang kurang, jadi kita beri masukan dan lain sebagainya seperti itu. Pernah ada konflik nggak mungkin dengan teman atau dengan masyarakat atau dengan siapa atau suatu instansi atau pemerintahan? Konflik saya pribadi dalam organisasi apa pribadi? Boleh pribadi, boleh dalam organisasi. Kalau pribadi pernah konflik dengan kepala desa. Oke. Pernah kepala desa. Maksudnya bukan kepala desa, pemilihan kepala desa. Pilkades ya. Pilkades. Waktu pilkades. Konflik dengan Pak Polisi. Waktu itu kan pemilihan pilkades. Waktu itu masih zaman corona. Peserta pilkades. Itu kan waktu pemungutan suara, ngitung suara tuh Mas. Apa? Sebagai apa nih Mas Revan? Anggota KPPS atau apa? Sebagai warga. Sebagai warga. Waktu hitungan suara, itu kan harus ada saksi dan lain sebagainya. Sedangkan kepelaan polisi tersebut menjaga menjaga itu hitungan suara, dia sendiri tidak pakai masker. Nyuruh masyarakat bubar dan pakai masker. Di situ saya mulai maskernya sampean pasang dulu Pak. Sekritis itu ya Revan ya. Iya, sampai debat dengan polisi. Habis itu setelah itu kan dikritis tentang masker. Masyarakat disuruh bubar agak jauh ke pesan suara. Saya bilang sudah Pak, jangan masyarakat dijauhi. Kita lihat dulu kalau masyarakat ini ribut, jauhkan tempatnya. Tapi kalau masyarakat ini tidak ribut, sudah biar jadi saksi dia, biar supaya lebih mantap seperti itu. Ya akhirnya tetap masyarakat di dekat hitungan suara gitu. Kalau mengganggu seperti itu. Berarti jalannya penghitungan suara tadi itu jadi lebih adem ayem ya, lancar. Adem ayem, lancar. Nah kalau di organisasi, maksudnya konfliknya. Kalau organisasi itu biasanya konfliknya memang dah perbedaan pendapat. Lebih ke teman ya berarti. Lebih ya ke teman, lebih dari dalam. Tapi nggak sampai apa ya, main fisik mungkin saling tonjok dia. Nggak ada ya, nggak pernah ya. Nggak pernah Mas. Oke, nah cara menghadapi suatu masalah tadi, Mas Revan, kalau benar ya dilawan, kalau salah ya diem ya. Berarti lebih apa ya? Ya pokoknya ngalah jika waktunya mengalah. Kalau merasa benar ya harus dikeluarkan ya pendapatnya tadi ya. Tapi tetap harus ada batasnya juga ya, nggak sampai brutal lah. Nggak sampai kan ya cuma melontarkan kata-kata aja. Ya saling diskusi kan ya. Diskusi. Oke. Mas ini udah hampir selesai juga, mungkin ada tambahan prinsip hidup sosok dari Revan ini apa sih? Tujuan ke depan apa sih? Monggo. Kalau biasanya kalau suasana santri itu kental dengan dauhnya kiai. Kalau salafiyah, safiyah, azaim ya. Azaim. Tapi saya mau salah satu semangat saya aktif di IKMAS dan organisasi lainnya adalah termotivasi oleh
dauhnya wasiat 5 wasiat Kiai As'ad. Hmm. Paling tidak saya mengutip di siang hari ini, pagi menjelang siang. Itu 2 wasiat dari yang 5. Yang pertama adalah santri saya yang pulang atau berhenti harus ikut mengurusi, memikirkan paling tidak salah satu yang 3. Yang pertama pendidikan Islam, kedua dakwah melalui NU, ketiga ekonomi masyarakat. Biar alim, biar kaya, tapi tidak ikut salah satu tersebut, saya ingin tahu kesempurnaan hidupnya. Sebaliknya biar bodoh, biar miskin, tapi ikut mengurusi cawe-cawe paling tidak salah satu dengan ikhlas, rasakan sendiri kesempurnaan hidupnya. Dari 3 tersebut, saya berusaha menjalankan amanah Kiai, wasiat Kiai tersebut. Jawabannya ada di 5. Bagaimana supaya kita komitmen untuk menjaga mengamalkan atau wasiat Kiai tersebut, melaksanakan wasiat itu. Ada di wasiat yang kelima ini. Santri saya sebenarnya umum. Anaknya siapa saja, ada di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, pasti selamat dan jaya. Asalkan jujur, giat, dan ikhlas. Paling diingat ikhlas ya, jujur, giat dan ikhlas. Kalau Mas Evan kira-kira kalau menilai diri sendiri udah termasuk itu atau masih ada yang harus diperbaiki? Menurut saya pasti setiap manusia tuh Mas nggak pas final Mas. Nggak pas perfect ya? Nggak pas final, nggak pas perfect. Karena perfectnya manusia, sempurna manusia ada kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita banyak PR yang perlu kita benahi diri kita sendiri untuk mengaca kepada baginda Nabi, apa yang kita perlu kurang, dan apa yang perlu kita tambah kembali, tambah lagi. Kalau Mas Revan, menurut Mas Revan? Saya pribadi mungkin saya berusaha ya. Saya berusaha memaksimalkan apa yang didapatkan Kiai tersebut. Ini paling terakhir nih, ke depan nih mau ngapain sih Mas Revan? Lebih aktif di apa? Atau punya tujuan apa ya semacam? Ya lepas ngampus kerja aja lah, atau balik pondok lagi lah, atau kemana? Kalau habis kampus tuh sebenarnya saya memiliki keinginan untuk pertama itu saya pingin kayak punya tempat kursusan. Oh beda apa? Kursusan apa? Kursus atau lembaga yang fokus dalam bidang bahasa, kayak bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan satunya saya pengen kayak membuat kayak kursusan juga atau rumah cendekiawan gitu. Karena pengalamannya saya di pendidikan terutama dalam kalau pengen mendalami suatu pendidikan, jadi ahlinya di bidang pendidikan tersebut harus fokus Mas. Harus fokus. Sedangkan saya masih belum menemukan kayak di Bondowoso nih kayak ada kursusan pas kayak di Pare bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi rumah cendekiawan. Kan masih belum menemukan. Mungkin ada tapi saya belum menemukan. Tujuannya itu ya punya sendiri suatu lembaga ya. Di lembaga yang di dalamnya ada rumah aktivis dan juga bahasa tersebut. Terima kasih ya Mas Revan. Oh ya, aduh ini paling terakhir deh Mas Revan. buat anak-anak muda ini Mas Revan kan aktif ya di komunitas ataupun ya kesehariannya pokoknya ada aja yang mau dikerjakan. Buat anak-anak muda nih yang ada di Bondowoso. Pesan saya Mas. Pesan saya ya saya ngutip dari Sidina Abu Bakar saja Mas. Cukup kematian. Jadi nasihat. Ya kalau kita hidup ini hanya diisi dengan main-main dan lain sebagainya, tak ada yang matinya kita, tak ada yang dikenang nanti. Tak ada amal yang tersisa nanti. Pasti terlupakan juga. Misalkan udah berkeluarga terus kita meninggal ya mungkin selama 1 atau 2 minggu masih ingat. Masih diingat. Selepas itu sebulan atau lebih kita dilupakan. Sudah dilupakan seperti itu. Lebih ingat kematian yang ngeri juga ya.
Aduh, terima kasih banyak nih Mas Revan ya. Iya, Luar terima biasa kasih. juga obrolan kita untuk di kesempatan kali ini. Nah, buat Anda pemirsa juga pendengar Pratiwi Radio yang ingin gabungan atau berbagi cerita menarik, silakan bisa hubungi kita di 085 235 431 431. Dan tentunya Pratiwi Podcast akan kembali hadir di besok hari dan jam yang sama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.